Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari-hari kalian diberikan keberkahan dan setiap harinya selalu dilancarkan guys dalam segala hal. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini agak sedikit berbeda, di mana saya akan menjelaskan beberapa hal wajib tahu mahasiswa jurusan arsitektur. Seperti itu guys. Ini menurut beberapa pengalaman saya waktu saya kuliah jurusan arsitektur. Oke, tidak perlu lama-lama, langsung saja kita bahas. Nah, di sini ada 7 hal wajib paham khusus mahasiswa baru jurusan arsitektur versi Cata Arsitim. Di sini sudah saya rangkum. Di sini menurutkan berdasarkan dari beberapa pengalaman saya waktu saya kuliah jurusan arsitektur, guys. Oke. Bisa atau tidaknya tergantung bagaimana niat dan tekad Anda dalam kuliah jurusan arsitektur. Seperti itu. Yang pertama adalah harus berjiwa seni. Kenapa harus berjiwa seni? Karena kita sebagai makhluk sosial cenderung lebih kebanyakan berpikir, seperti itu guys, ya kan? Setelah kita banyak berpikir, kita kadang sering bisa menimbulkan atau memunculkan sebuah ide seperti itu. Jadi poinnya di sini maksudnya berjiwa seni. Dari kita yang tadinya manusia biasa-biasa saja nih, lulus SMA atau yang tadinya sudah lulus SMA terus nggak langsung kuliah atau mungkin bekerja dulu, itu mulai berpikir kan mau jadi apa seperti itu, terus muncul ide mau kuliah jurusan arsitektur, sama saja seperti kita kalau sudah jadi mahasiswa jurusan arsitektur guys, seperti itu. Nah, ketika kalian sudah menjadi mahasiswa jurusan arsitektur, kalian harus mulai berpikir di setiap langkah, di setiap yang Anda lihat itu harus bisa memunculkan suatu ide. Seperti itu guys, yang dimaksud berjiwa seni di sini gitu. Ketika sudah dapat memunculkan ide, capaiannya adalah sukses. Maksudnya sukses itu misalnya kalian ada di suatu tempat, kalian melihat bentuk sebuah kotak atau kubus gitu. Nah, di situ Anda bisa memunculkan ide. Nah, idenya itu bisa nggak sih bentuk kotak itu diaplikasikan dalam bentuk desain sebuah bangunan, yaitu bangunan apa yang kalian mau buat gitu. Jadi capaiannya itu ketika Anda sudah mendesain suatu bangunan, capaiannya itu dari yang kalian lihat, dari yang kalian rasakan, terus kalian muncul ide seperti itu. Nah, tersampaikan di dalam suatu bentuk desain bangunan Anda, seperti itu yang dimaksud di berjiwa seni poinnya. Kedua, harus mempunyai mental yang kuat. Seperti kenapa mental yang kuat? Karena menurut pengalaman saya pribadi ya guys, tugas kuliah arsitektur itu sangatlah banyak. Kalau Anda tidak mempunyai mental yang kuat, ya sama saja bohong gitu. Anda akan bermalas-malasan gitu. Ketika Anda sudah mempunyai mental yang kuat, Anda akan cenderung lebih fokus mengerjakan suatu tugas kuliah Anda, kayak begitu. Nah, tugas kuliah Anda ini banyak dari setiap hari nih, waduh deadline-nya mendekati seperti itu. Tapi ketika Anda mempunyai mental yang kuat, gitu, Anda akan fokus, oh saya harus kerjakan, gitu. Ketika saya kerjakan, saya harus cepat selesai kerjakan. Gitu. Ketika Anda sudah mengerjakan finishnya, Anda pun mempunyai capaian, oh ternyata lega sudah mengerjakan, terus Anda kumpulkan, apalagi kalau hasilnya itu sangat memuaskan, seperti itu guys. Jadi poinnya di sini mental yang kuat dalam kuliah jurusan arsitektur itu, di mana tugas kuliah yang sangat menumpuk. Dengan Anda mempunyai mental yang kuat, Anda akan lebih fokus dalam mengerjakan suatu tugas kuliah itu sendiri gitu. Jadi Anda tidak bermalas-malasan, jadi capaiannya, finishnya Anda dapat menyelesaikan tugas kuliah secara deadline-nya itu guys dari dosen, seperti itu. Oke, yang ketiga soal biaya. Berapa sih biaya kuliah jurusan arsitektur? Seperti itu. Banyak yang bertanya-tanya, saya pun dulu sebelum kuliah jurusan arsitektur bertanya-tanya guys, berapa ya kuliahnya? Bisa dibilang kuliah jurusan arsitektur cukuplah mahal, apalagi di kampus swasta seperti saya guys. Tapi ketika pada waktu itu saya kuliah sambil bekerja, jadi waktu saya lulus SMA saya tidak langsung kuliah gitu.
dan SMA saya pun paket C guys gitu. Tapi cenderung karena saya itu mempunyai tekad yang kuat, niat yang sangat kuat gitu. Saya ingin kuliah jurusan arsitektur karena dari kecil saya itu pengen kuliah jurusan arsitektur guys. Karena waktu kecil itu saya melihat bangunan, ini siapa yang bikin, oh ternyata arsitek, saya mau jadi seorang arsitek seperti itu. Nah, saya mempunyai pendapatan, kembali lagi karena kan saya bekerja seperti itu ya kan. Ketika saya mempunyai pendapatan, saya lakukan perhitungan kira-kira cukup tidak kuliah saya jurusan arsitektur ini dari segi pendapatan saya, yaitu ketika saya menurut saya cukup gitu, saya mulai langsung bisa menjadi mahasiswa arsitektur setelah saya melakukan perhitungan ya kan. Finisa seperti itu. Nah, langsung saja yang keempat, setelah Anda mengetahui biaya jurusan arsitektur yang cukup ya, yang dia terbilang cukup tidak sedikit biayanya. Hal yang keempat harus Anda lakukan adalah riset kampusnya atau universitasnya gitu. Yang pertama, Anda siapkan buku untuk mencatat gitu. Kemudian Anda cari sumber info dari teman, dari kakak kalian, dari keluarga kalian, atau bahkan bisa cek website setiap kampus, terus catat di buku ya kan gitu. Kampus mana saja nih yang Anda inginkan nih ya kan, kampus mana saja gitu. Kemudian Anda akan melakukan sebuah perbandingan comparison gitu. Anda buat perbandingan antara kampus A, B, C, D, E hingga Z mungkin. Anda buat perbandingan nih, kampus mana ya yang cocok kira-kiranya, dari biayanya tadi yang kita bahas kan berapa ya, mungkin dari segi waktunya seperti itu, terus mungkin dari akreditasi kampusnya dan lain-lain gitu, dari track record juga kampusnya, jurusan arsitekturnya ini bagaimana, bagus atau tidak, seperti itu guys. Nah, selanjutnya Anda sudah mulai menjadi mahasiswa arsitektur lagi karena Anda sudah milih kampusnya itu ya kan. Nah, Anda sudah menjadi mahasiswa arsitektur di suatu kampus, kampus swasta atau kampus negeri yang ternama seperti itu ya kan. Langkah selanjutnya yang kelima, Anda harus menyiapkan sebuah peralatan. Anda harus tahu peralatan apa saja yang dibutuhkan mahasiswa jurusan arsitektur. Gitu. Anda bisa cari sumber info yang tadi saya bilang, bisa dari keluarga, kakak, teman, kakak angkatan Anda seperti itu, atau teman Anda yang sudah pernah kuliah jurusan arsitektur dan lain-lain lah seperti itu. Nah, Anda catat di buku, oh peralatannya ini saja gitu. Tapi kalau menurut pengalaman saya, itu peralatan yang biasa dibutuhkan waktu awal-awal mahasiswa kuliah jurusan arsitektur itu ada kayak seperti penggaris yang segitiga itu yang serba bisa ya kan, yang setiap sudut bisa gitu. Terus seperti kayak pensilnya itu ada ukurannya guys, ada tipe-tipenya, ada ukuran B, B1 gitu, H dan lain-lain kayak begitu. Terus ada drawing pen dari ukuran 01, 02, 03, 04, 05 dan seterusnya seperti itu. Nah, tapi ada juga beberapa aplikasi yang dibutuhkan dalam kuliah jurusan arsitektur. Itu nanti ketika Anda sudah mulai di semester 5 biasanya guys, kalau Anda sudah mulai pakai peralatan laptop gitu, Anda dibutuhkan aplikasi seperti Sketch atau CAD, Archicad, kayak begitu, Lumion dan lain-lain seperti itu. Ya kan? Nah, ketika Anda sudah tahu sumber infonya dari mana, Anda catat di buku peralatan apa saja, Anda mulai harus melakukan pembelian. Nah, saran saya untuk Anda beli di toko peralatan anak-anak arsitektur ini, belilah yang wajib dahulu. Ingat, belilah yang wajib dahulu, jangan beli yang nggak wajib. Gitu. Karena menurut pengalaman saya, kadang kalau kita beli yang tidak wajib itu kadang tidak terpakai, kan mubazir seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau saya sih pengalaman pribadi, saya beli itu waktu pertama itu segitiga, penggaris segitiga itu, pensil semua ukuran dari B, H dan lain-lain, terus drawing pen 01, 02 dan sama buku gambar guys. Gitu. Dan yang tidak kalah penting adalah tempat gambarnya itu sendiri, ada tuh yang bentuknya tabung seperti itu gitu. Ya kan? Nah, ketika Anda sudah ke toko, Anda finishnya akan mempunyai sebuah peralatan untuk kuliah jurusan arsitektur, ya kan? Selanjutnya langkah yang keenam adalah manajemen waktu. Nah, kita
kita bahas lagi, kembali lagi yang pertama tadi, ya kan. Di samping tugas kuliah yang sangat banyak, yang sangat menumpuk kayak begitu, ya kan, anak arsitektur ini harus mempunyai jiwa seni yang tadi kita bilang, ya kan, dan harus bisa memecahkan sebuah masalah seperti itu. Kebanyakan anak arsitektur itu seperti itu. Nah, saran saya, ketika tugas kuliah Anda banyak, kerjakanlah tepat waktu. Jangan menunda-nunda, jangan bermalas-malasan. Itulah yang tadi saya bilang, mental itu sangatlah penting. Karena apa? Ketika Anda tidak punya mental yang kuat, Anda akan bermalas-malasan, guys. Anda tidak akan mengerjakan, Anda tunda-tunda tugasnya. Tapi kalau Anda kerjakan tepat waktu, work on, ya kan? Anda kerjakan tepat waktu, itu akan terselesaikan. Dengan seiringnya waktu itu akan terselesaikan sendiri sebelum deadline-nya bahkan. Menurut pengalaman saya seperti itu. Nah, yang ketiga, jangan kerja sendiri. Jangan merasa bisa sendiri di kuliah arsitektur, guys. Gitu. Saran saya, kerja tim itu lebih baik, teamwork jadi gitu. Apalagi kalau ada tugas kelompok gitu. Jangan merasalah paling pintar sendiri seperti itu. Ya kan? Nah, karena menurut pengalaman saya dari tugas kuliah yang banyak, terus saya harus mengerjakan tepat waktu dan saya harus kerja tim, merangkul semua teman-teman seangkatan saya waktu saya kuliah, dan saya tidak merasa saya pintar sendiri, ya kan. Nah, alhamdulillah dari kedua ini saya menghasilkan sebuah capaian berlian. Saya mendapatkan sebuah berlian, alhamdulillah. Itu finishnya saya dapat bisa menyelesaikan tugas dan mendapatkan nilai yang memuaskan, alhamdulillah, bukan? Iyalah, alhamdulillah gitu. Nah, jadi saran saya, guys, untuk manajemen waktu dalam kuliah jurusan arsitektur ini sangatlah penting. Ya, dan saya ingatkan kembali, kerja tim itu lebih baik gitu. Dan kerjakan tepat waktu juga tugas-tugas kalian, nah, hingga tugas kalian tidak menumpuk semakin banyak seperti itu. Nah, langkah yang ketujuh adalah jaga kesehatan, guys. Nah, yang pertama adalah pola makan. Menurut pengalaman saya lagi nih, selama saya kuliah 4 tahun jurusan arsitektur, pola makan saya itu kurang teratur. Nah, kenapa saya bilang kurang teratur? Di samping pola tidur saya juga kurang teratur, itu pola makan saya juga tidak teratur gitu. Dimana saya itu yang namanya juga hidup irit, guys, anak kos-kosan kan. Pola makannya seperti itu, makannya mie terus, pola tidurnya juga kebanyakan begadang. Tapi saran saya, guys, misalnya ada suatu deadline tugas kuliah jam 10 pagi harus dikumpulkan, ya kan. Nah, Anda jam 10 malam ini belum mengerjakan, Anda ada waktu 12 jam untuk bisa mengerjakan tugas itu gitu. Ya kan, Anda kerjakan dari jam 10 malam itu sampai jam 2 pagi gitu. Kalau saya seperti itu pengalaman saya, dan dari jam 2 pagi sampai jam 5 pagi atau bahkan jam 6 pagi Anda boleh tidur itu, guys, bisa tidur gitu. Kenapa saya suruh Anda harus tetap tidur gitu? Karena ketika nanti Anda di pagi hari Anda bangun gitu, Anda mempunyai kondisi yang fresh kayak begitu, ya kan? Anda bisa misalnya tugas Anda harus dipresentasikan lah seperti itu. Anda bisa memaksimalkan itu, Anda bisa presentasi dengan maksimal gitu. Karena tadi Anda sudah tidur yang 3 jam itu. Jadi sempatkan tidur walaupun hanya sebentar gitu. Karena memang sangatlah banyak tugas kuliah jurusan arsitektur ini, hingga pola makan sampai pola tidur pun tidak bisa diatur. Tapi tetap kembali lagi, kalian harus bisa mengatur manajemen waktunya, yaitu di sisi jaga kesehatannya juga Anda harus bisa atur seperti itu. Sempatkanlah tidur walaupun hanya sebentar seperti itu, guys. Nah, yang ketiga itu kalian harus olahraga. Ya, menurut pengalaman saya memang saya jarang olahraga, guys, tapi di waktu saya kuliah jurusan arsitektur, saya sangatlah sering olahraga. Ya, minimal seminggu sekali itu lari, guys. Kenapa lari? Karena menurut saya ketika pola makan dan pola tidur saya tidak teratur, saya harus olahraga agar kondisi tubuh saya tetap fresh. Kembali lagi, ketika kondisi Anda fresh, Anda dapat memaksimalkan tugas kuliah Anda dengan maksimal seperti itu, ya kan? Ketika Anda sudah mengerjakan hasil tugas kuliah Anda yang maksimal gitu, ya kan, dikerjakan dengan kondisi fisik yang bagus gitu, dan Anda hingga
Anda mengumpulkan sebelum deadline, capaiannya adalah Anda berharap suatu nilai yang sangat memuaskan. Seperti itu guys, kayak begitu, ya kan? Nah, jadi menurut saya dari beberapa 7 hal yang wajib paham khusus mahasiswa baru jurusan arsitektur ialah pertama tadi yaitu dari segi berjiwa seni, kayak begitu, mental, itu biaya, kayak begitu, dan harus tahu kampus apa yang kalian mau pilih gitu, seperti itu, akreditasinya apa, kayak seperti itu ya kan, terus peralatan gitu ya kan. Setelah peralatan itu kalian juga harus tahu kan tadi seperti kayak manajemen waktunya, terus jagalah kesehatan. Oke guys, tapi kembali lagi di sini, bisa atau tidaknya saya ingatkan ya, bisa atau tidaknya tergantung bagaimana niat dan tekad Anda kuliah. Itu tidak kuliah jurusan arsitektur pun, semua kuliah jurusan apapun bisa atau tidaknya tergantung bagaimana niat dan tekad Anda. Kembali lagi ke tekad Anda guys, seperti itu ya kan. Jadi inilah 7 hal wajib paham khusus mahasiswa baru jurusan arsitektur. Semoga bermanfaat dan semoga membantu untuk mahasiswa yang mau jurusan arsitektur kuliahnya nanti ya kan. Ini 7 hal wajib ini udah saya rangkum menurut beberapa pengalaman saya versi Cata Arsitim. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share ke teman, dan subscribe, dan jangan lupa berikan komentar di video saya ini sehingga saya dapat memberikan video-video yang baru seputar dunia arsitektur ini guys. Oke, cukup sekian, terima kasih.